Ya, jadi begitu. Begitu pula bila fonemnya ditambah atau dihilangkan gitu kan, maka akan mengakibatkan kepada perubahan makna dan makna ini pun akan berkembang pula bila terjadi pergantian ujaran kata dari sisi irama dan intonasi. Nanti juga bagian dari irama dan intonasi tekanan ini juga bagian dari dalalah sautia. Nanti kita lihat perbedaan dalalah sautia. Jadi kata itu berbeda bilang atau jadi sukun atau apa itu akan berubah. Itulah yang biasa kamu dengar dalam bahasa Arab itu kalau Anda salah membaca harokat gitu kan akan menimbulkan makna yang berbeda gitu kan. Makanya disitulah kadang-kadang salah satu kesulitan di dalam bahasa Arab ya. Karena apa? Karena karakteristik bahasa Arab itu tidak dikasih harokat, tidak ada harokatnya gitu. Ya, jadi ketika kita membaca harokatnya salah, ya maknanya juga akan menimbulkan salah gitu. Ya, itu yang kecuali Al-Quran, gitu. Al-Quran tidak Al-Quran wajib pakai harokat, ya supaya tidak terjadi kesalahan orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Jadi, nah kemudian ini yang disebut dengan fonem dalam bahasa Arab ini ya pengertian fonem sangat berbeda dengan huruf ya. Jadi fonem itu bukan huruf. Ya, pakar bahasa Arab itu menggunakan istilah fonem juga untuk unit suara terkecil dari sebuah kata. Jadi, linguis Arab pun juga menggunakan istilah fonem sebab mencari padanan kata yang pas untuk memakai kata fonem itu nggak ditemukan di dalam bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab juga mengambil kata dari istilah asing itu dengan istilah fonem juga. Jadi dalam linguistik Arab itu juga menggunakan kata fonem ya. Jadi kalau dalam kajian fonologi atau ilmu aswat ya, itu kan ada terbagi dua tuh ada yang konsonan ya dalam istilah Arabnya itu disebut dengan as-sawamit, as-somitah, al-aswat, as-somitah itu konsonan. Kemudian ada yang vowel itu yang disebut dengan al-aswat, as-soitah gitu. Ya, aswat, as-soitah. Jadi as-sawamit itu konsonan, itulah yang disebut dengan huruf sebenarnya gitu. Jadi huruf ya. Jadi fonem dan huruf itu berbeda. Nah, huruf inilah yang disebut dengan dalam ini Dr. Ramdan Abdul Tawaf ini memberikan penjelasan untuk membedakan antara fonem dan huruf. Jadi kalau fonem itu adalah yang kita dengar dan kita rasakan. Jadi kita dengar tuh a, ba, ta, ciknya, ja, gitu kan. Ciknya. Sementara huruf adalah kode tulisan yang menjadi media yang teramati untuk mengungkapkan fonem tertentu. Gitu. Jadi huruf itu hanya dalam konteks simbol tulisan. Ya, huruf itu simbol tulisan. Maka dari itu tidak heran kalau di dalam bahasa Arab itu membaca itu ada yang disebut dengan atorikoh sautia. Ya, atorikoh sautia itu artinya seperti misalnya kalau Anda baca Quran itu belajar Quran itu seperti dalam buku Iqra. Buku Iqra itu adalah ya dia menggunakan metode atau rekonsauti. Artinya apa? Artinya siswa itu diajarkan, diperdengarkan suara bunyi, diperdengarkan bunyi-bunyi dulu gitu. A, ba, ta, ja, ji, ju ya. Jadi diperdengarkan pendidikannya. Sementara huruf itu abjad nama ya nama ya dengan makanya toriko abjadiyah itu artinya alif itu bukan suara, itu adalah nama dari hurufnya. Ya, jim itu bukan bunyi. Jim itu bukan bunyi, tapi itu nama dari hurufnya, gitu ya. Ya, jadi, makanya toriko abjadiyah seperti misalnya kalau di zaman dulu itu ada buku juz amma ya. Nah, dia memperkenalkan namanya dulu gitu. Alif, ba, ta, sa, jim kalau dia sudah hafal baru masuk ke bunyinya diajarkan a, ba, alif fathah a, alif doma u, alif kasrah i gitu, a, i, u. Jadi seperti itu dia belajar. Dia sebut dengan abjadiyah. Makanya nggak heran juga sih kalau misalnya yang anak-anak yang belajar Iqra sekarang ya baru biasanya biasanya itu di buku Iqra itu awal di buku 3 atau 4 ya baru diperkenalkan nama huruf. Ya buku 1, 2, 3 itu belum diperkenalkan nama hurufnya gitu baru bunyinya aja makanya kadang-kadang ibu
huruf dal gitu kan. Dia taunya ya da, nah, kalau begini di, kalau begini namanya du gitu. Ya, dia taunya ya gitu ya, ya kan. Itulah yang disebut dengan ya kan fonem ya. Jadi fonem itu berkaitan dengan masalah harokat-harokatnya dalam ya kan. Nah, kita lihat di sini fonem dalam bahasa Arab ini ya, jadi unit terkecil yang membentuk ujaran kata ya. Jadi dalam bahasa Arab ini ada fonem pendek, ada fonem panjang itu. Jadi fonem pendek itu yang a i u ya, atau ada makatra seperti misalnya karum, karom, roknya gitu. Ya, kemudian ada fonem panjang yang menggunakan pakai alif, waw, ya gitu. Alif untuk fathah, waw untuk domah, ya untuk kasrah gitu. Itu disebut dengan istilahnya as-sawaid at-tawilah dengan as-sawaid al-qasirah. Jadi yang pendek al-qasirah ingatnya. Ya, dalam atau yang huruf panjang itu yang disebut dengan huruf mat, alif, waw, ya, huruf mat atau huruf ilah gitu. Ya, seperti misalnya katibah dengan kitab. Ya, jadi katib ti-nya ti itu kan panjang. Ta itu juga panjang. Ya, itu yang disebut dengan fonem panjang. Jadi istilahnya pakai fonem ya. Jadi fonem suara, fonem fathah, fonem petikannya gitu. Jadi inilah yang disebut bahwa dalalah sautia itu berstandar kepada perubahan fonem. Jadi kalau fonemnya berubah, maknanya juga bisa berubah atau bentuknya juga berubah. Ya kan. Kita lihat contoh-contoh dari dalalah sautiah ini misalnya. Nah, lihat sini makna fonemik ini terjadi pada peletakan atau pergantian fonem dalam sebuah kata. Bila terjadi penempatan fonem yang berbeda pada sebuah kata, pergantian fonemnya yang berbeda akan membentuk sebuah makna. Ya, nah ini seperti terjadi ketiga tiga fonem nih, tiga fonem yang berbeda dan kebenaran maknanya sama. Ya, jadi ini antara tiga fonem sampai berkenaan dengan masalah sigoh nanti, ya ini kan termasuk juga kata kerja ini berkaitan kata kerja. Jadi ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini nanti disebut dengan ihlal ya, disebut dengan ihlal pakai hak kecil, ihlalun, ihlal gitu ya. Nah, ihlal itu maksudnya apa? Artinya ihlal itu adalah kata, sebuah kata dalam bahasa Arab, eh, hurufnya sama, urutan letak hurufnya juga sama. Yang membedakan itu hanya pada fonemnya. Ya, baik itu terjadi di huruf pertama ataupun huruf kedua ataupun huruf ketiga kalau lebih dari tiga huruf ataupun juga terjadi fonemnya antara huruf pertama dan kedua gitu. Ya, itu disebut dengan ihlal. Ya, itu cuman nah kita lihat nih fonemnya macam-macam sebenarnya banyak ya ini fonem ini kan ya. Ini contoh fonem tiga fonem artinya tiga fonem itu a i u-nya ada. Seperti misalnya kata ini ya ain shin waw ta ya katanya kan sama nih tadi kata sebuah kata yang hurufnya sama letak hurufnya juga urutannya sama yang beda itu hanya fonem pada suara ain ya di sini Anda bisa membaca tiga-tiganya al ashwah al ishwah al uswah jadi bisa Anda bisa katakan al ashwah bisa al ishwah bisa al uswah bisa dan kebenaran bermakna sama gitu ya. Kemudian juga fenomena yang bukan sama tapi berbeda maknanya. Tiga fonem juga ada. Seperti misalnya di sini, misalnya jim, nun, tasdid, ta, misalnya. Bedanya di mana? Bedanya hanya di suara jim. Gitu. Jadi ada suara jim di sini, jannah, jinnah, junnah. Gitu kan? Jannah, Anda tahu surga, jinnah, jin, kemudian junnah itu perisai. Nah, lihat. Ya, jadi kalau Anda salah membaca, ya dukhulunal jinnah, salah tuh. Atau ya dukhulunal junnah, salah gitu. Gitu kan? Jadi ingatnya gitu. Ya, jadi Anda harus di sinilah pemahaman fonem itu harus dibaca dengan benar sehingga tidak orang tidak salah memahami bacaan. Ini kebenaran ada fenomena tiga-tiganya muncul. Tapi banyak juga ya fonemnya itu muncul hanya dua ya bisa fathah dan kasrah bisa fathah dan doma bisa fathah dan sukun atau kasrah dan doma atau kasrah dan sukun atau doma dan sukun itu tidak muncul sebetulnya ada itu semuanya itu ada gitu kan seperti misalnya contohnya ini hanya fonem fathah dan kasrah ya dan kebenaran maknanya sama di sini adalah asilmu asalmu asilmu dengan as-salmu atau fonem lain ini kan yang berbeda maknanya di sini fathah dan kasrah juga
al khairu dengan al khiru. Jadi al khairu dengan al khir. Jadi khoknya dibaca dengan fathah dan dibaca dengan kasrah. Atau kadang-kadang juga bacaan fathah dhamma itu justru malah membentuk bentuk bentuk kata, sigohnya, polanya, ya. Seperti misalnya kata farihun, farohun. Jadi farohun, ya. Jadi roknya dibaca farohun itu membuat sigoh itu isim masdar. Ketika dibaca farihun berarti sigohnya isim fa'il gitu. Jadi bedanya hanya di huruf kedua. Di huruf kedua di ro gitu kan, fathah dengan fathah gitu. Dan itu menunjukkan perbedaan sigoh gitu kan, perbedaan sih, dan tentu maknanya juga beda gitu kan. Satu adalah perbuatan, satu adalah menunjukkan pelakunya begitu, ya. Kemudian ihlal lainnya ada pada kata kerja juga, sama dengan kata kerja juga sama, ya. Kata kerja juga di sini juga ada berbeda harokat, ya kan. Ada yang memang eh, fi'il mudhari dengan fi'il fi'il madhi, fi'il mudhari'nya itu juga ada yang sama-sama tiga bunyi, fonemnya tiga, ya, tiga fonem. Tapi ada juga yang dua, tapi ada yang fi'il madhinya itu tiga, ya, atau fi'il mudhari'nya yang tiga, dan macam-macam, ya, itu macam-macam. Contoh ini adalah perubahan di dua fonem aja. Kalau di film mati, jadi Anda bisa mengatakan Rokina Yarkanu atau Anda baca Rokana Yarkunu. Ya. Jadi di film di Rokana dengan Rokina, sementara film Mudore adalah Yarkanu dengan Yarkunu. Gitu. Ya, fakta dengan doma, di sini fakta dengan kasroh. Begitu ya. Seperti misalnya kola ya pulu dengan kola ya kilu. Ada ya kilu, walaupun terbikinnya gitu. Satu ya pulu diberikan. Sementara fi'il amadi sama. Kola, walaupun huruf ilah yang ada di tengah itu bisa jadi berbeda, ya, tapi kata kola itu memiliki bentikan. Dan ini disebut dengan ihlal, ya, ini disebut dengan ihlal. Jadi ihlal itu yang berbeda itu adalah di harokatnya. Kemudian yang berubah itu bukan hanya harokat, tapi boleh jadi yang disebut dengan huruf yang berubah. Itu juga bagian dari dalal sautiyah. Dan ini kalau hurufnya itu namanya ibdal, ya, disebut dengan ibdal. Yes, al-kabu dengan al-qalbu, of dengan ka, ini ibdal, bukan ihlal. Kenapa? Karena perbedaannya bukan di fonem tapi di Saya huruf. Ya, di huruf. Ini ibdali juga bagian dari dalalah dan banyak juga contoh-contohnya. Anda bisa lihat, kalau lihat kamus Anda juga bisa menemukan nih perbedaan-perbedaan seperti misalnya al-alam, al-alam. Jadi alam pakai hamzah dengan hamzah pakai ain, ain dengan hamzah. Nah, itu kan itu berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Satu sakit, satu bendera gitu kan. Jadi nah, kemudian juga masuk dalam sotia itu juga yang berkaitan dengan masalah kanan dan intonasi. Ya, kepada dan intonasi. Contohnya ini, ma fil mat'amit ta'amul latin. Ya. Jadi kalau kalimat ini Anda tekankan di ma, jadi ma fil mat'amit ta'amul latin. Jadi ma fil mat'amit ta'amul latin, berarti informasinya Anda memberikan informasi bahwa di kafe itu tidak ada makanan yang enak. Tidak ada makanan yang enak. Nah, tapi kalau Anda tekan kepada to'amnya, ma fil mat'ami to'amun ladid, to'amun ladid, to'amnya yang mendapatkan tekanan, gitu kan? Nah, itu berarti maknanya bahwa apa yang ada di makam itu, yang di restoran itu makanannya enak-enak gitu. Jadi Anda jangan salah menekan gitu kan. Kalau ditanya misalnya, enak nggak tuh di kafe makanan enak nggak? Ada kata ma film makan, jadi emaknya tekannya udah akhirnya dia nggak masuk ke restoran gitu kan, karena Anda memberikan nggak ada yang enak tuh di restoran gitu kan. Ataupun juga misalnya Anda mau makan enak, Anda tekan toan, ma film anit toamun nanti, wah kemudian langsung dia masuk ke restoran, ketika masuk ke restoran makanannya nggak ada enak. Nah, dibilang informasi enak. Nah, jadi ada salah, jadi Anda ketika mengucapkannya juga sesuai dengan makna yang Anda inginkan, gitu, ya. Nah, ini intonasi. Begitu juga intonasi-intonasi yang kita biasa di dalam ujaran, ya. Dalam rendah, tinggi, datar, segala macamnya. Nah, itu bermakna beda, ya.
Yang biasa kita kadang-kadang bertanya kan tanpa menggunakan simbol kata tanya kan, simbol pertanyaan, tapi kita mengandalkan tekanan suara aja gitu, ya bertanya gitu, ya kan. Jadi inilah yang bagian dari dalalah sautiyah, ya. Nanti ini di dalalah sautiyah juga akan ada tugas nih, ya. Tugas untuk setiap kelas nanti akan saya buat tugasnya seperti apa biar berkaitan dengan masalah dalalah sautiyah, ya. Kemudian yang kedua, dalalah sorfiyah. Dalalah sorfiyah itu maksudnya adalah makna yang diakibatkan karena bentuk dan polanya. Bentuk dan polanya maksudnya wazan dan sirohnya. Ya. Jadi istilah yang sorf morfologi itu adalah fungsi morfologi. Jadi makna yang terambil dari wazan, wazan itu bentuk, kemudian siroh itu polanya. Jadi pada bentuk pada kata ya, baik itu kata kerja maupun kata benda. Jadi makna kata bersandar dari morfemnya yang beraneka ragam. Jadi perubahan itu karena perubahan bentuk atau perubahan pola, ya, gramatiknya. Jadi mana kata itu bersandar pada morfemnya. Jadi perubahan itu disebut dengan morfem ya. Kalau saut itu onem, kalau ilmu sorof ini adalah morfem, ya, istilahnya morfem. Jadi morfem. Jadi negara kami ini membentuk makna tersendiri dan bahkan satu morfem memiliki banyak makna. Ya, satu morfem memiliki banyak makna. Kita lihat nih yang dimaksud dengan morfem di dalam konteks bahasa Arab seperti ini. Ya, morfem dalam unit bahasa ya adalah unit bahasa terkecil dari sebuah kata. Dalam kasus bahasa Arab ada beberapa morfem-morfem ya, yang model morfem. Yang pertama modelnya menurut letaknya. Ada letaknya. Seperti misalnya morfem terletak di depan kata ya, itu istilahnya bahasa Arabnya adalah sawabik atau istilah lucunya adalah prefix. Ada prefix ya. Jadi prefix itu misalnya aktubu, naktubu. Mana morfemnya? Morfemnya adalah alif hamzahnya, taknya. Itu morfemnya. Detak gitu kan. Kemudian ada juga di belakang morfem tertentu di belakang kalau tentang lawahik istilah Arabnya lawahik ataupun dalam istilah linguistik bahasa Inggrisnya adalah suffix. Kata tu, kata na, kata ta. Nah, itu taknya, naknya. Itu yang disebut dengan suffix. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya makanan, berarti dia makanan di belakang tuh suffix. Atau pemakan, berarti dia menggunakan prefix food. Gitu kan? Nah, itu juga. Tapi ada juga yang morfem yang terletak di tengah. Ya, tengah misalnya katibun. Itu istilah Arabnya Muhammad katibun. Jadi alif ini morfem. Ya, jadi alif ini morfem, adanya di tengah gitu ya. Kemudian model yang kedua, morfem menurut kemandiriannya. Ya, ada morfem bebas dan morfem terbatas. Morfem bebas itu maksudnya kata ya atau unit morfologi yang berdiri sendiri dalam tulisan. Seperti misalnya akar kata yang terdiri dari 3 huruf. Nah, itu dia termasuk dalalah sorfiyah ya. Ya, nanti dalalah sorfiyah morfem. Atau morfem terbatas yang tidak dapat dipergunakan secara mandiri, tapi harus menyatu dengan yang lainnya. Seperti misalnya huruf mudharaah, huruf mudharaah itu kan Anita, Hamzah, Nun, Yata. Itu kan nggak bisa sendiri. Dia harus menyatu dengan kata kerjanya kan begitu. Atau waw jamaah, yaktubuna. Waw jamaah itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus menyatu dengan kata kerjanya. Itulah yang disebut dengan morfem terbatas. Kemudian yang berikutnya morfem menurut bentuk. Nah, bentuk. Jadi bentuk kata ya, jadian ini baik kata kerja maupun kata benda. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya adalah wazan dan siroh ya. Wazan dan siroh. Contohnya seperti kata jalisun. Kata jalisun. Jadi kata jalis itu ada morfem alif dan ada morfem tanwin. Jadi morfem alif itu ya dulu ala annahu isim fa'il. Jadi morfem alif itu menunjukkan bahwa kata itu sirohnya adalah isim fa'il. Gitu kan? Kemudian ada morfem tanwin, ya tanwin dibaca jalisun, sun berarti itu menunjukkan bahwa kata itu bermakna tanwin. Ada tan?
tanwin, ya. Jadi morfem moniknya. Jadi ada dua morfem di kata jalisun. Polanya isim fa'il, ya. Tentu kalau wazannya jadi fa'il, jadi fa'al jikanya. Nah, ini morfem yang ada di bahasa bahasa Arab. Nah, masalahnya adalah morfem-morfem ini kamu sebenarnya sudah memahami ketika belajar ilmu saraf. Ingat sini, ini ilmu saraf. Ini Anda sudah pelajar kan? Sudah belajar di ilmu saraf ya. Artinya morfem satu dari tiga maksudnya katanya itu yang disebut dengan fi'il sulasi. Kata dasarnya adalah tiga ditambah dengan satu huruf. Ya, jadi kemudian morfem dua dari tiga itu kata dasarnya tiga ditambah dengan dua huruf, kata dasarnya tiga ditambah dengan tiga huruf, kata dasar empat ditambah dengan satu atau dua, ya. Dan inilah yang sebutkan seperti misalnya af'ala, ya, af'ala. Af'ala itu adalah itu yang disebut dengan wazan. Wazan. Sigohnya apa? Sigohnya adalah fi'il madi, gitu. Ya, sigohnya fi'il madi. Jadi ketika misalnya di sini ditambah jalasa ditambah menjadi ajlasa, ya, dari jalasa kemudian wazannya berubah menjadi af'ala, dia berarti ya ajlasa maknanya berbeda dari kata jalasa. Begitu juga yang ditambah adalah fa'ala seperti faroha fa'ala, baik ditambah hamzah ditambah tasdid ditambah alif, itu berubah maknanya. Ya, kalau berubah wazannya dari awal dari fa'ala dari berubahnya, termasuk juga perubahan-perubahan yang muncul akibat dari kata jadian ini, gitu, ya, yang disebut tadi wazan sigohnya, ya, dari pendidikan berubah menjadi sigoh isim fa'il, sigoh pendidikannya, gitu kan, itu akan berubah. Nah, yang perlu Anda pahami dalam yang morfem ini yang berkaitan masalah wazan af'ala ini kadang-kadang bukan hanya satu makna, ya, bukan hanya satu makna, ini lebih dari satu makna, lebih dari satu makna, gitu, yang kalau kamu mempelajari sorab mungkin tidak diajarkan maknanya apa, gitu, tidak, oh maknanya apa, dia tahu, coba jalasa bisa berubah jadi apa apa, jalasa bisa gitu kan. Ya, jadi seperti itu berubah, ya kan, perubahan bentuknya Anda bisa, tapi apakah Anda paham ketika Anda merubah bentuknya maknanya juga berubah, gitu, dan maknanya bukan hanya pada satu, gitu, ya. Nah, itu nanti Anda bisa baca di buku, ya. Buku kan saya sudah kasih di buku, itu jelas sekali. Jadi seperti misalnya wazan yang pertama af'ala, ya, itu memiliki berapa makna tuh. Jadi bukan aja dari jalasa dengan ajlasa menjadi lazim menjadi mutadi, misalnya nggak aja begitu aja, ya. Dari duduk menjadi mendudukkan, ya, bikinnya itu mutadi. Jadi lazim berubah menjadi mutadi. Bukan hanya itu saja, tapi juga banyak yang lainnya. Dan Anda bisa baca di buku yang saya sudah share, ya, ke kalian semua. Kemudian begitu juga yang ditambah dengan dua huruf. Tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'ala. Mana dua hurufnya? Ta dengan tasdid, ta dengan alif, alif dengan nun, alif dengan ta, alif dengan tasdid, gitu kan. Nah, itu adalah dua huruf yang masing-masing wazannya ini itu berbeda-beda maknanya, gitu. Jadi tidak sama, ya. Dan itulah yang kamu harus pahami itu perbedaan. Sama juga nanti ketika misalnya tafa'ala, ini maknanya apa aja sih, gitu. Ya, jadi tidak hanya satu makna, tapi lebih dari satu, dua, tiga makna, ya, kan, terhadap setiap wazannya ini. Ya, itu juga ada di buku, nanti Anda bisa baca, dan ada contoh-contohnya juga, dan juga ada diletakkan di dalam kalimatnya seperti apa, ya. Kemudian yang tiga huruf juga sama begitu. Istaf'ala, if'awala, if'awwala, gitu kan. Juga berubah maknanya. Maknanya juga berubah begitu juga yang empat huruf ditambah dengan satu huruf. Di sini tafa'lala, tawaswasa, if'alala, if'sya'ara, if'alala, ikhwan, jama'. Mana huruf tambahannya? Ta. Mana hurufnya alif dengan tasydid? Mana hurufnya alif dengan nun? Gitu kan? Itu jadi dua huruf, dan setiap wazannya ini juga memiliki makna yang berbeda antara tafa'ala menjadi if'ala, berbeda, ya. Jadi ini yang disebut dengan morfem, ya. Jadi dalalah syarfiyah itu, gitu kan, karena
berbeda morfemnya. Jadi karena berbeda morfemnya, maka memunculkan perbedaan makna pada kata itu juga, ya. Jadi berbeda. Nah, ini dengan dalalah sorfiyah. Nah, termasuk dalam sorfiyah yang tadi berkaitan di sini, yang berkaitan eh, apa morfem bebas, itu juga bagian dari dalalah sorfiyah ya. Nah, ini contohnya dalalah sorfiyah Anda bisa lihat di sini ya. Ini kan tiga huruf nih, jim, ba, ra. Jadi Anda bisa merubah dari jim, ba, ra urutannya ya menjadi jabara itu artinya menempel, menambal, membalut. Tapi ketika ada roba urutan jadi jim, roba ya kata jarubah kan itu maknanya jadi lain tuh berkudis, berkurang. Atau ada rubah urutan dari ba dulu. Ba jimrah. Artinya jadi bajara. Itu artinya nanti keluar besarnya, besar perutnya. Atau ada rubah lagi jadi baroja. Itu akan membentuk kata baroja kan. Itu bermakna dia berlebihan dalam makan atau minum. Atau ada mulai dari roh jimba urutannya misalnya. Jadi roh jaba menjadi malu. Kemudian atau roh bajim ya menjadi roh baja itu juga akan membuat makna bodoh dan bingung. Anda lihat di sini ya, ketika ada robah urutan dari tiga huruf ini itu berubah maknanya dan fenomena ini banyak sekali. Dan ini bagian dari dalalah sorfiah ya. Ini juga bagian dari dalalah sorfiah gitu. Nah, dalam sorfiah dalam bentuk tiga huruf ini memang maksimal ada jadi dari tiga huruf ini akan membentuk enam kata kerja dasar ya minimal empat. Jadi dari tiga huruf itu minimal empat kata kerja dasar atau lima atau enam. Jadi atau gitu empat lima enam. Ya kalau yang enam berarti semuanya ada ya di roba-roba gitu. Tapi minimalnya adalah empat. Minimalnya adalah empat dalam konteks. Dan ini juga bagian dari dan ini juga nanti saya akan masukkan bagian dari tugas ya yang harus Anda kerjakan. Jadi dalalah sautia dengan dalalah sortia seperti ini penjuru. Nanti akan saya buat tugasnya. Tentu ya kalau kelompok primary dua-dua gitu kan. Ya dua, dua. Ya, kan? Kemudian dalalah nahwiyah. Maksudnya adalah makna yang ditimbulkan karena pemakaian kata dalam struktur kalimat. Jadi makna yang ditimbulkan karena pemakaian kata dalam struktur kalimat, baik ucapan maupun tulisan. Jadi makna ini disebut dengan pula dengan fungsi struktural atau makna struktural. Jadi masalah ini dalam kasus bahasa Arab ini ada dua makna struktur secara umum dan juga ada makna struktur secara khusus. Yang dimaksud secara umum itu adalah ya makna yang terambil dari struktur kalimat atau gaya bahasa secara umum seperti makna kalimat atau gaya bahasa khobar, syair, belajar di balaghah gitu kan, atau makna negatif dan positif atau makna tolak gitu ya. Nah, itu adalah makna gramatikal secara umum. Contohnya misalnya kasus makna huruf au ya. Tafid jatun min siyamin au sodakotin au nusukin. Jadi au di sini adalah bermakna pemilihan. Jadi Anda pilih salah satu, siam atau sodako atau nusuk. Gitu ya. Yang kedua memiliki makna bal, ya atau bahkan auto. Jadi seperti misalnya labithna yauman au ba'da yaum. Kita tinggal di sudah sehari atau bahkan setengah hari gitu. Jadi au di situ adalah pilihan ikannya, artinya bal ya ikannya itu. Nah ini disebut dengan makna struktural umum. Sementara kalau makna struktural khusus adalah makna makna pada tema struktur. Seperti ada tema fa'il, tema fulbi, ada sifat, ada fil madi, ada fil mudhari dan sebagainya. Ya, berarti pendidikannya seperti misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummakum la ta'lamu syai'a. Kata la ta'lamuna. Kata la ta'lamun adalah fil mudhari dan fil mudhari itu ya dulu alal hal wal mustaqbal untuk menunjukkan makna sekarang dan akan datang kan begitu. Artinya apa? Kita buktikannya gitu. Artinya kalau kita baca Allah akhrajakum bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Jadi sejak bayi itu lahir dan ke depan itu maksudnya film mudorenya di situ maknanya. Jadi sejak dia lahir saat itu sampai ke depannya dia akan menjadi orang yang
tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Tapi ayat ini masih ada lanjutannya. Allah tidak membiarkan manusia tumbuh berkembang, tumbuh dan berkembang tanpa ilmu. Makanya wajalukum sam'a wal absara. Gitu. Kami jadikan dengaran, penglihatan, dan hati akal budi dengan tiga alat piranti lain nanti ke depannya manusia menjadi taklamun, ya, menjadi alam tingkatnya gitu, ya, menjadi orang yang berpengetahuan. Itu contohnya. Ataupun juga makna gramatikal itu ya tergantung pada kedudukan i'rabnya tertentu. Misal kedudukan i'rab sebagai apa dia, ya, seperti misalnya contoh di sini ma'ahsana zaidun, kata zaidun i'rabnya ini dia sebagai fa'il dari ahsana. Oh, kalau begitu berarti ma di sini ma istifham, ma nafiyah, ma'ahsana zaidun, ma-nya ma nafiyah. Kemudian ma'ahsana zaidan, oh zaidan ini mansub, berarti maf'ul bih, ya kan, ya. Oh, berarti kalau ma-nya begitu, ma-nya adalah ta'ajubiyah, i'rabnya gitu, ya. Kemudian ma'asan Zaid gitu. Zaid itu majrur, mudhof ilaih, gitu kan. Kemudian oh asan mudhof kan. Oh berarti kalau ma ini adalah harful istifham, gitu kan. Jadi dengan membaca harokat dan i'rabnya berbeda itu memunculkan i'rab ma-nya juga berbeda, ya. Nah, ini yang disebut dengan makna struktur khusus. Jadi khususnya itu di dalam konteks kalimatnya yang berbeda-beda, ya. Ini yang disebut dengan dalalah nahwiyah. Kemudian yang berikutnya adalah mu'jamiyah, ya, mu'jam. Mu'jam atau makna leksikal. Mu'jam itu kamus, ya. Mu'jam itu kamus. Jadi studi kata dan maknanya adalah fokus utama dan tujuan utama dalam ilmu leksikologi. Leksikologi itu ilmu kekamusan atau leksikologi, ilmu yang membahas masalah kata. Leksikografi itu membahas masalah kamus, leksikologi juga sama menyengganya gitu. Jadi para ahli leksikologi, leksikologi berpendapat bahwa makna leksikal itu terbagi menjadi tiga unsur utama. Ya, tiga unsur. Ada makna yang ditunjukkan dari suatu kata secara wacana dasarnya aja. Dan itu disebut dengan makna utama. Gitu. Jadi ketika Anda baca kamus, itu lebih banyak makna utama. Makna utamanya apa? Oh ini. Gitu. Nanti bisa jadi nanti kata itu berubah, ya, berubah. Nah, berubahnya itu karena ada sini yang kedua makna yang terkandung pada kata sebagaimana yang terbayang di dalam akal pikiran, dan makna ini disebut dengan makna hamish, ya. Makna hamish tambahan juga, tapi tambahannya itu dalam konteks makna konotasi biasanya, ya, makna konotasi. Jadi berdasar akal pikiran dia mengajukannya itu mengarah kepada konotasi. Sementara yang ketiga, makna yang terjadi dari tingkat persesuaian antara makna utama dan makna habis juga, dan makna ini muncul karena faktor ada pengalaman. Ada faktor pengalaman. Ya, contohnya misalnya kata laut, misalnya. Kata laut itu kalau berdasarkan makna utamanya, ya kita tahulah air laut, air asin yang begitu luas segala macamnya, itulah laut. Kemudian tapi kalau berdasarkan makna hamisnya, tambahan yang kedua itu kata laut itu adalah kata bahrun itu adalah dermawan. Jadi anta bahrun itu maknanya adalah anta jawad, anta seorang dermawan, ya. Kemudian yang ketiga itu tambahan, sama pertengahan tambahan juga itu berdasarkan pengalaman nih biasanya. Ya, pengalaman apa? Pengalaman ketika kita menyebut kata laut, bisa jadi di pikiran dia itu terbayang menakutkan. Ya, kenapa takut? Karena dia mungkin bisa jadi ada pengalaman pernah tenggelam misalnya, hampir tenggelam, terseret ombak dan segala macam, sehingga ketika dengar laut itu udah ada perasaan takut. Ya, ataupun juga bukan takut tapi senang. Bisa jadi juga ketika dengar laut itu oh, menyenangkan gitu. Apa bisa mandi, bisa main pasir segala macamnya begitu, ya. Nah, inilah yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ini makna yang ini. Yang muncul itu adalah makna yang pertama kalau di kamus. Di kamus itu tidak ditulis karena makna yang kedua dan makna yang ketiga. Gitu. Itu berdasarkan secara situasi dan konteks di lapangan ketika kita betul-betul dengan mereka. Baru dari situ kita bisa paham. Oh, ini maknanya mana kontekstual gitu, ya. Kemudian juga makna leksikal itu memiliki tiga ciri, ciri khusus, ya, umum, kemudian terbilang, kemudian tidak tetap, ya. Jadi maksud ciri umum itu menunjukkan kata itu memiliki makna umum yang tidak bergantung pada konteks. Seperti misalnya kosakata yang ada di kamus.
Itu adalah kosakata yang tidak bergantung pada konteks. Kenapa? Karena dia hanya menyebutkan kata aja. Daba pergi, udah beres. Ya kan? Akala, udah makan, gitu kan? Dia hanya menyebutkan begitu saja. Gitu. Udah makna umumnya, ya. Gitu kan? Tapi dari kata itu juga memiliki ciri yang kedua, ciri terbilang. Gitu. Ciri terbilang itu menunjukkan bahwa kata mempunyai makna yang bermacam-macam karena kata tersebut dapat diletakkan dalam berbagai macam kontekstual. Dan setiap konteks memberikan makna tersendiri sesuai dengan konteksnya, gitu kan? Jadi eh, bisa jadi di dalam kamus yang bersifat umum itu dia tidak ada makna yang kedua di yang ciri terbilang diletakkan dalam konteks. Tapi ada juga kamus dia membuat kamus itu berdasarkan konteks misalnya, ya kontekstual, berdasarkan kontekstual. Seperti misalnya kata dahaba, kemudian diterjemahkan artinya pergi, kemudian dia kasih contoh atau dahaba tolibu il jamiah. Kemudian mengatakan juga dahaba artinya adalah berpendapat. Kalimatnya bagaimana? Dahabat ulama ila annal khamr haram. Berarti itu adalah maknanya adalah bertabat. Jadi seperti itu dia buat kamusnya. Jadi kalau kamusannya buat dahabat itu pergi akal udah itu namanya Anda hanya menyebutkan ciri umum umum aja gitu. Tidak ada ciri terbilangnya yang mempunyai yang diletakkan dalam konteks. Ya, seperti sama dengan akala, akala makan. Tapi ketika dengan akala riba, gitu kan, akala lahir lagi itu nanti maknanya, gitu kan. Ya bukan ya kan tidak riba maka sesuatu yang jadi makna itu berbeda. Ya, jadi itu maksud diletakkan dalam sebuah konteks. Kemudian yang ciri yang ketiga, ini kata leksikal ini dia tidak tetap. Punya ciri tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Tadi karena terjadinya perubahan faktor misalnya situasi dan kondisi. Karena pengguna dari bahasa ini itu dinamis, berubah. Sehingga kata itu kadang tidak mempunyai ciri tetap, berubah gitu. Misalnya kata amplop misalnya. Dulu kata amplop itu bermakna kotak atau tempat untuk menyimpan surat kan begitu. Tetapi sekarang berubah makna kotak. Ya, bahasa amplop itu apa? Artinya tempat untuk diisi uang. Gitu. Dan uangnya itu menjadi artinya apa nanti amplop? Amplop artinya suap, bukan kertas lagi. Gitu. Artinya sokokan. Nah, itulah yang sebab yang disebut dengan ciri tidak tetap. Gitu. Jadi ciri tidak tetap itu berubah. Jadi disebut dengan semantic shift atau semantic change. Ya, kadang-kadang romantik. Nanti ada pembahasan khusus berkenaan dengan masalah perubahan atau perubahan makna, sebab-sebabnya, atau misalnya bentuk-bentuk perubahannya seperti apa, itu nanti ada pembahasan secara khusus berkaitan dengan leksikal. Kan? Nah ini disebut dengan dalalah mujamiyah. Kan? Nah kemudian yang terakhir dalalah siakiyah. Maksudnya adalah makna yang dibantu dengan konteks bahasa yang mengelilinginya. Baik itu kata maupun kalimat. Jadi konteks bahasa ya, konteks bahasa atau konteks situasi dan kondisi. Jadi ketika ada katakan konteks itu ada dua, ada konteks bahasa dan ada konteks situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini suatu luas ya. Situasi dan kondisi dalam aspek budaya segala macam. Bisa jadi beda-beda nanti. Nanti ini juga ada kajian secara khusus ketika kita belajar teori kontekstual. Ya, itu mungkin nanti di situ lebih lebih jelas lagi. Tapi ini adalah saya ingin menjelaskan adalah dalalah siak ya. Gimana sih yang mesti dilihat soalnya? Kita lihat ya konteks bahasa pada kata misalnya. Wandal sama iriskon. Kata riskon. Kata riskon itu maknanya adalah ya majaz. Dia bermakna majaz. Dari mana kita tahu riskon itu majaz? Tadi dari konteks bahasa. Kalau dalam istilah balagohnya itu ada korinah lafdiyah. Mana korinah lafdiyah? Korinah lafdiyahnya adalah wa anzalna minas sama. Jadi wa anzalna minas sama itulah korinah yang menunjukkan bahwa kata riskon itu adalah majazi, bukan hakiki. Gitu. Kenapa? Karena yang turun dari langit itu jelas hujan, bukannya rizki, kan gitu. Ya kan? Nah itu dalam konteks kata. Begitu juga dalam konteks kalimat. Ya, pada kalimat konteks bahasa pada kalimat. Contohnya misalnya lain syakartum lazinakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Mana kalimatnya inna adabi lasyadid. Jadi inna adabi lasyadid itu adalah konteks.
awal nikahnya gitu kan. Jadi maknanya sebenarnya lain syakatum lazinakum walin kafartum lau adzibannakum. Jadi bahasa gitu, lau adzibannakum niscaya aku akan azab kamu. Tetapi itu tidak diungkapkan, diganti dengan ungkapan lain dalam kalimat inna adzabillahi syadid. Jadi kata inna adzabillahi syadid itu juga memiliki makna. Ya, tentu makna makna ilukusinya, bukan makna lokusi. Kalau makna lokusi jelas sesungguhnya ada pesawat pergi gitu. Tapi makna ilukusinya apa? Ya, atau the meaning of meaningnya apa? Nah, disitulah ya, atau dalam istilah balaghah makna majazi atau makna balaginya apa gitu. Ya, yang anda pelajari dalam balaghah itu. Oh, ini ada di itu ya dulu ya. Dia mempunyai makna untuk mengingatkan tahdir, ya memberikan sebuah peringatan. Peringatan ke apa? Peringatan kepada siapa saja jangan pernah meremehkan azab Allah gitu. Ya, jangan pernah meremehkan azab Allah. Ya, kenapa berat? Inna adzabila syadid gitu. Ya, adab itu sangat pedih. Jangan diremehkan. Gitu. Nah, itu adalah konteks bahasa. Ini adalah dua contoh dari konteks bahasa. Ya, jadi dalam konteks bahasa itu ya kan. Kemudian contoh yang ketiga, ini konteks situasi dan kondisi. Kalau dalam kajian tafsir, itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul dari ini ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aina matwallu fatamma wajhu innallaha wasi'un alim. Jadi kalau ayat ini kamu tidak melihat asbabun nuzulnya, Anda tidak memahami asbabun nuzul. Anda bisa memahami menjadi salah, memahami salah dalam memahami ayat ini, ya. Pemahaman Anda menjadi salah. Ya, kalau Anda melihat tekstualnya aja, ya walil masyriq bahwa masyriq dan timur ini kan berkaitan dengan masalah arah kiblat, berkaitan arah kiblat. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang sholat madhabnya ke timur misalnya, kemudian ketika ditubur oh, ini ada dalil walil masyriq kan maka barat dan timur milik Allah juga kemana aja kita bisa menghadap. Nah berarti dia tidak membaca asbabun nuzul dari ayat ini. Apa asbabun nuzul? Nah, ada situasi dan kondisi di mana Nabi dan para sahabat pada saat itu sulit untuk mengarahkan sholatnya ke arah kiblat karena gelap gulita. Saking gelapnya itu, ya tidak bisa mengarah mata angin di mana nih, ke arah mana nih ini kena gitu. Sehingga turunlah ayat ini, udah kalau dalam situasi dan kondisi tidak tahu arah kiblat kemana, ada udah ngadap kemana saja gitu. Jadi ayat ini dipergunakan dijadikan dalil kalau kita tidak mengetahui sama sekali arah kiblat kemana. Tapi kalau tahu bisa di Indonesia arah kiblatnya ke barat, misalnya kita tahu kan, kita lihat ke barat mana, ya nggak boleh kita sholat ke timur, ke utara, ke selatan, nggak boleh, bukan tidak bisa. Ini adalah kalau situasi dan kondisinya Anda benar-benar tidak tahu. Seperti misalnya Anda melancong, gitu kan keluar negeri kemudian ingin sholat tanya sana tanya sini nggak tahu karena non muslim ya udah dan dalam situasi dan kondisi tidak tahu seperti itu udah sholat madep kemana saja gunakan dalil ini baru digunakan dalil ini sebagai ya bukti sebagai dalil dan kayak gitu sholat Anda menjadi sah. Ya, nah ini situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisi itu sangat penting sekali ya. Anda harus melihat konteks, ya Anda harus melihat konteksnya. Seperti misalnya konteksnya seperti ini juga nih. Ya, contoh yang pernah saya kasih pemahaman, maling diamankan polisi, kalau demo, kalau Anda tidak melihat konteksnya, konteks situasi dan kondisi ketika diamankan ini mungkin ketika maling diamankan dengan polisi, mungkin ditangkap. Gitu. Para demonstran dia polisi karena diamankan bisa jadi Anda dilindungi, dijaga. Gitu. Tapi kalau Anda melihat situasi dan kondisi, ya apa yang terjadi sebelum ungkapan ini muncul, misalnya asbabul wurudnya, Anda akan bisa salah misalnya. Ya, situasi dan kondisi misalnya maling itu digebukin massa, dipukuli oleh massa, kemudian ada seseorang yang menelpon polisi, polisi datang, kemudian muncullah kata-kata ini, maling diamankan polisi. Itu artinya apa? Diamankan itu adalah dilindungi dari gebukan massa gitu. Ya, dari gebukan massa. Kenapa? Karena situasinya saya dipukuli. Begitu juga para demonstran diamankan polisi. Kalau Anda mengetahui situasi dan kondisinya, para demonstran itu bakar sana bakar sini merusak fasilitas umum gitu kan kemudian sama polisi muncullah kata-kata ini para dan polisi berarti kata diamankan itu adalah
ditangkap gitu. Jadi kalau Anda melihat konteks, ya itu akan berbeda makna. Maka dari itu Anda tidak boleh langsung menjudgment ketika mendengar sesuatu atau ungkapan itu langsung wah ini begini gitu. Saya kasih contoh misalnya, ya contoh Abdul Somad misalnya. Ketika itu ada kasus dia menyebarkan ungkapan atau video yang hanya sepotong gitu kan. Hanya ketika Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa catur itu haram. Jadi yang disebar itu ketika omongan catur itu haram gitu. Wah, sehingga ribut kan. Wah, ini mana pendapat siapa tuh macam ribut gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, artinya kalimat sebelumnya, dia berbicara masalah apa sebelumnya. Jadi jangan hanya sebatas lihat ini kan. Ternyata kalau kita lihat yang apa rekaman yang benarnya, Abdul sedang menjelaskan. Jadi kalau ada orang yang mencatur kemudian sampai meninggalkan kewajiban sholat, udah azan, udah masuk sholat, tapi dia tetap masuk sampai dia tidak mengerjakan sholat, ataupun juga sampai dia tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, cari kerja dan segala macamnya. Nah kalau itu sudah terjadi seperti itu haram yang catur yang dia main itu menjadi haram hukumnya gitu. Jadi kita paham tuh. Jadi cara haram itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat situasi dengan kondisi seperti itu, kita harus paham, oh iya benar kalau main seperti itu dia mengarah kepada apa? Karena sudah meremehkan atau melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala berarti penjara. Jadi kita lihat tuh konteks. Jadi jangan serta-merta langsung wah paham ini oh ini begini tidak. Kita lihat konteks Pak Satria ngomong sebelumnya apa sih dalam konteks apa dia ngomong gitu kan. Ya, begitu juga dalam Al-Qur'an ya kalau ada lihat konteks bahasa itu bukan hanya dari segi kata yang mengelingi tadi, bisa jadi kata itu diletakkan di dalam kalimat lain misalnya. Seperti misalnya yang pernah saya sampaikan misalnya kata aso. Idrib bi asokal hajar fanfador min sunatanya. Pukullah batu itu dengan tongkat. Jadi ada kelompok orang yang memahami kata tongkat itu jamaah. Artinya ketika idrib bi asokal hajar itu tongkat berjamaah gitu. Kenapa? 12 mata ya mata air itu terpancar gitu. Jadi kaum Nabi Musa itu ketika itu ada 12 kelompok gitu. Masing-masing muncullah ketika Nabi Musa memukul tekelnya itu ya muncul gitu. Tapi orang ini memahami kata aso itu adalah jamaah, artinya 12 kelompok ini menggali menggali tanah sehingga muncullah mata air gitu. Nah, kita jangan dulu pahami, coba kita lihat kata aso itu di ayat lain. Apakah aso itu benar berjamaah jamaah? Nah, gitu kan. Ternyata di sana juga ada ayat yang menggunakan kata aso dan kebenaran atau misalnya ketika Nabi Musa itu naik gunung ya kemudian ketika sampai di puncak gunung rupanya Allah Subhanahu wa taala menegurnya mada biyaminika ya Musa apa yang ada di tangan kamu kemudian Musa innahu asoya nah jelas ini adalah tongkat ya untuk saya pakai untuk menghalau-halau kami segala macam. Nah pertanyaannya kata aso di situ nggak mungkin dipahami jamaah. Kenapa? Karena Nabi Musa pergi ke atas gunung sendirian, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Enggak dengan jamaah. Gitu. Berarti di situ artinya bahwa itu adalah tetap aso hakiki, bukan jamaah. Gitu. Itu bagian aso itu, bagian tongkat itu bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dengan tongkatnya bisa 12 mata, dengan tongkatnya bisa perlu menjadi ular, dengan tongkatnya bisa membelah lautan, gitu kan? Itu bagian dari mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seperti itu. Ya, tidak bisa serta-merta. Ya, di dalam konteks Anda memahami Al-Quran itu seperti itu. Termasuk juga seperti ini misalnya yang pertama mungkin apa pernah saya ucapkan juga misalnya alam tawar kapal biasa alam tawar kapal robi stabil fil kata fil itu gajah ada katakan gajah itu majazi dibilang ya kalau majazi nah untuk apakah ini benar bilang majazi kita harus lihat situasi dan kondisinya pada saat itu tadi jangan dilihat kondisi saat sekarang ya dia mereka yang katakan bahwa feel itu gajah itu majadi karena dia melihat situasi kondisi sekarang. Nanti mengatakan bahwa mana ada di Saudi Arabia ada gajah, nggak ada artinya onta. Dia hanya sebatas lihat situasi dan kondisi kekinian aja. Tidak boleh, tidak. Yang konteks itu bisa jadi harus seperti ini. Anda melihat jauh ke belakang itu situasi dan kondisi ya ketika peristiwa itu terjadi gitu. Itu artinya apa? Kita harus tahu sejarah. Gitu.
Ya. Jadi konteks situasi dan kondisinya pada saat itu otomatis kan kita artinya kita harus memahami sejarahnya, sejarahnya seperti apa. Nah, dari sejarah itulah kalau kita memahami bahwa ini tidak itu hakiki, bukan majazi. Kalau majazi apa yang dibawa Abraha yang besarnya seperti kayak gajah, ya itu apa? Apa tank? Belum ada, ya belum ada. Bikin peralatan yang dibuat oleh pada zaman itu. Teknologi yang dibangun pada saat itu baru bisa membuat pedang, bendera, topi perang, segala macam. Batas sih belum ada gitu. Jadi lihat situasi dan kondisinya itu, situ bukan hanya itu saja, tapi juga bahwa gajah itu berasal dari mana, kenapa segala macam, kenapa kok berada di Yaman, gitu kan. Nah, dari situ nanti kita paham bahwa oh itu benar-benar gajah, bukan majazi, tapi hakiki, real, gitu ya. Nah, inilah jadi kita untuk dalam siak itu banyak sekali contoh-contoh dalam siakia ini makna kontekstual dan itu harus kita lihat secara konteks. Jadi ada ayat-ayat yang memang kita pahami secara tekstual, ada yang kita kata kontekstual, nggak boleh dikenal begitu. Saya kasih contoh misalnya, ini saya akan tanya kepada kamu. Jadi, eh, tapi saling kepi dulu di sini. Jadi dalam siakia ini sebenarnya Anda sudah memahami konteks mana kontekstual ini dalam tiga ilmu ini, ilmu balaghah ya. Ya dalam konteks bahasa Arab ini abad ketiga dan keempat itu ilmu balaghah dengan tiga ilmunya itu sudah sempurna ya. Dan tiga ilmu ini sebenarnya tiga ilmu ma'ani, ilmu bayan segala macam ini juga berkaitan dengan masalah mana kontekstual. Nah, mana kontekstual itu mana kontekstual ya. Kita lihat kontekstual seperti misalnya ilmu ma'ani, ada belajar dengan pakai ya ilmu ma'ani, ada khobar dan insya gitu kan. Itu kan konteks. Kapan Anda mengatakan khobar, konteksnya seperti apa, konteks situasi dan kondisi seperti apa gitu kan. Ilmu bahasa juga begitu, konteks bahasa satu makna berubah menjadi beberapa gaya bahasa ataupun juga ilmu badi di sini ya, keindahan gaya bahasanya ya. Seperti dalam kajian itu misalnya al-usbul hakim. Ya, usbul hakim itu adalah menjawab tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, itu kan artinya apa? Kita melihat suatu konteks dari penut yang bertanya gitu. Jadi yas'alunaka 'anil khamr qul fihi ismun kan. Mereka bertanya apa itu khamr dan maisir, tapi Allah memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad disuruh menjawab bukan bahwa khamr adalah begini-begini, judi adalah begini, tidak. Tapi justru malah dijawab Allah menjawab suruh menjawab kepada Nabi Muhammad diajarkan untuk menjawab kul katakan kul fi ma'isun kabir. Nah, kan konteks yang beda. Itu adalah lihat situasi apa? Situasi yang kondisi yang perlu Anda pahami dalam konteks pembelajaran ini. Masalah ini bukan definisinya, bukan pemahaman dan pengertian apa Homer itu apa, judi itu apa, bukan itu tidak penting. Yang perlu Anda penting tahu adalah masalah ini gitu. Ya. Itu artinya Anda memahami konteks situasi dan kondisinya. Ya. Kemudian yang konteks terakhir ini seperti misalnya contoh gini, ada ada mubalik ya di bulan puasa itu ada mubalik, kemudian juga ada di televisi juga kan saya mendengar, ini dengar saya dengar sendiri, gitu ya. Ini berkaitan dengan masalah doa buka puasa, khususnya yang dahabat doma, bukan lalu maka suntuk, kalau suntuk ada masalah karena semua orang bisa bilang. Tapi yang dahabat doma ya, dahabat doma itu dia ada mubalik, masjid itu mengatakan bahwa doa dahabat doma buka puasa dahabat doma itu harus dibaca setelah berbuka. Kenapa alasan setelah berbuka? Karena kata dahabat doma itu pakai filmadi. Filmadi itu menunjukkan kata telah hilang dahaga. Nah, ketika kita berbuka, kita kan masih dahaga tuh. Jadi ketika tiba dahaga doma kan nggak sinkron, bilang gitu kan, nggak sinkron. Kok telah hilang? Kalau belum hilang kok udah dikatakan telah hilang, begitu kan? Nah gitu kan. Kemudian lantas dia mendapatnya bahwa dahabat doma harus dibaca setelah berbuka. Jadi kita minum makan baru kita baca dahabat doma gitu. Kalau bila dahaga hilang maka lapar itu hilang. Nah gitu kan. Nah, pertanyaannya pendapat ini benar salah nih. Nah, coba. Halo Najwa, Iya Ustaz. benar salah nggak pendapatnya? Oh, ya.
Salah benar. Tadi bagaimana Ustaz? Ya, kamu apa yang saya jelasin? Suaranya agak kecil Ustaz. Jadi, Ya Haji Ustaz. Muhammad, benar salah? Hah? Ya, jadi, Diva, halo Diva, ini pada kemana nih? Ya, kamu kalian ini sebenarnya menyimak nggak sih apa yang saya jelasin? Wahana, halo Fana, coba dibuka videonya, dibuka videonya. Wahana, paham nggak tadi yang saya tanyakan? Hmm. Salah benar, paham kan? Coba kamu ulangi. Tadi pertanyaan saya apa? Ngadul Hamdi, Hadir Ustaz. hmm. Kamu paham nggak tadi apa yang saya Yang tanyakan? doa yang doa buka puasa Ustaz. Iya, iya, Itu kalau nggak salah Ustaz pernah nanya ke Ana juga. Itu jawabannya kenapa yang pakai fiil madi itu ya Ustaz. iya betul. Itu waktu Salah itu benar. Ana jawabnya salah. Terus ternyata Ustaz Hmm. sempat ngejelasin ulang dan ternyata jawabannya benar gitu. Pendapat itu salah. Pendapat yang bahwa doa itu harus dibaca, ya dibaca setelah berbuka itu salah. Iya Ustaz. Ya, pertanyaannya kan tadi apakah doa ini benar dibaca setelah puasa atau sebelum berbuka? Maksud setelah berbuka atau sebelum berbuka? Ini maksudnya Mubalik ini memberikan pendapatnya bahwa Zahabal Doma itu dibaca setelah berbuka. Nah, pertanyaannya apa? Apakah pendapat ini salah atau benar? Itu maksudnya. Apa itu nanti? Dhahaba Zoma'u berarti jawabannya kalau secara kaidah bahasa salah Ustaz. Karena itu kan fiil madi berarti udah telah dilakukan. Benar berarti Ustaz. Karena udah melepas dahaga baru dibaca doanya gitu Ustaz. Agak lupa, ya, ya kan ya. Benar, ya. Saya tanya begini. Ini saya analogikan, ya. Saya analogikan. Saya analogikan dengan ikomat, komat di sholat. Kan ada kata-kata komat di sholat tuh. Telah berdiri sholat. Pertanyaannya, ya, Anda berpendapat bahwa ikomat itu nanti dibaca setelah sholat atau belum? Sebelum Ya, sholat ada harusnya. nggak orang? Kan pakai film madi, telah. Ya?
Itu kalau nggak salah antum pernah Nah, ngejelasin kayak itu tuh iya, seruan buat itu makanya itu Ustaz. gitu. Jadi film medis itu ya memang punya makna telah. Tapi konteks, situasi dan kondisinya, demikiannya kata penggunaan film medis itu ya dulu ada takrib, menunjukkan waktu dekat. Jadi kalau katakan qad qomatis sholat, itu ada sebentar lagi waktu telah berdiri, sholat telah berdiri. Itu maknanya ada sebentar, kata-kata ada sebentar lagi kalau diterjemahkan tuh. Ya. Jadi iqomat itu adalah memanggil orang-orang yang masih di luar masjid. Kalau azan kemudian orang yang sudah berada di masjid nggak perlu dipanggil lagi. Yang dipanggil itu berdua ada yang masih jalan-jalan, masih ngobrol, masih main, segala macamnya. Itulah dipanggil. Makanya iqomat itu harus suara keras juga. Harus menggunakan speaker yang keluar, bukan speaker dalam. Speaker yang keluar, dia fungsi berperan. Dia fungsinya ini jadinya berperan gitu kan. Kan gitu. Kita menyetir yang masih makan sebentar lagi ini sholat telah berdiri nih gitu ya, dia baca iqamatnya berapa menit sih gitu kan, 1-2 menit selesai sholat berdiri gitu. Nah, jadi ketika di analog ini nggak mungkin orang kata iqamat itu dibaca setelah sholat selesai gitu. Gara-gara hanya faktor filmedi gitu kan, nggak ada yang berani pendapat seperti itu. Begitu juga kata dahab doma, dahab pakai filmedi iya, tapi filmedi dalam konteks doa ini adalah ya dulu alat takrib, menunjukkan waktu dekat gitu. Jadi maknanya apa? Sebentar lagi dahaga akan hilang, lapar akan hilang. Jadi kata sebentar lagi gitu. Bukan telah hilang, sebentar lagi telah. Ya baca itu cuma berapa detik sih? Ya nggak sampai 1 menit sampai beberapa detik selesai langsung minum, hilang dahaga, makan, hilang lapar. Jadi tetap doa itu dibaca sebelum berbuka, ya sebelum berbuka. Jadi kalau memang ada yang katakan, "Oh, kan lu pakai tomat," iya itu ya, tapi ya dulu ada takdir. Kata dulunya tetap dipakai, karena sebentar lagi lapar telah, iya telah hilang tetap dipakai. Filmati, makna filmati dengan dalalah nafiyahnya tetap dipakai karena menggunakan filmati yang makna telah. Tapi di situ ada konteksnya, konteks berbuka. Ya dulu lah takrib. Ya, jadi sebentar lagi dahaga itu akan hilang, lapar juga akan hilang. Jadi dibacanya tetap sebelum berbuka, bukan setelah berbuka. Kalau sudah berbuka bacanya lain lagi, entah doa setelah makan. Alhamdulillah di aman wasaqoda begitu. Ya, jadi dengan serta merta kita mau bawa oh dalam nawiyah begini gitu. Enggak, kita lihat dulu ada konteksnya enggak. Kalau hanya bisa diadakan dengan dalalah nawiyah aja ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nah, ya, dia juga ada konteksnya, konteks situasi dan kondisinya siapa gitu. Nah, situasi dan kondisi tapi itu yang kita yang sejelas tadi ikomat. Ikomatnya itu situasi dan kondisinya adalah itu adalah panggilan yang kedua untuk orang-orang yang masih di luar, yang belum datang ke masjid gitu. Maka dari situlah ya panggilan kedua itu makanya di dalam pakai film haji itu ya dulu adalah menunjukkan waktu dekat, panggilannya tidak amat dekat tuh. Ya, jadi ya dulu taklim. Jadi tidak serta-merta langsung, oh ini salah segala macam. Nah, dulu pahami. Jadi inilah penggunaan ya dalalah dari ya, kan, gitu ya. Inilah pembelajaran yang keempat ya. Yang pelajaran keempat, alhamdulillah dah. Insya Allah nanti UTS-nya itu dari bab pertama, dari pelajaran pertama sampai bab keempat ini. Baik, masih ada waktu bentar. Ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Saya masih di rumah nih. Kalau memang kan tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan kita ini. Insya Allah kalau mudah-mudahan minggu depan kita bisa ujian, ya ujian UTS, itu tes. Penting Anda pelajari, baca buku bab pertama sampai bab keempat. Dalam buku itu sudah, dan juga PPT-nya juga saya berikan. Ada yang itu saya tidak. Kalau tidak ada, kita tutupkan sampai sini aja. Ya kan kita baca dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.